Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menguraikan terkait kedudukan manusia yang mulia di muka bumi. Ada beberapa keadaan dan kenyataan kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ada dua sisi untuk melihat kemuliaan manusia. Pertama, perbandingan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kedua, melihat dengan cara mengorek apa yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita mulai pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama manusia, dan kemudian Allah pun memuliakan manusia tersebut. Pertama, Allah menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya yang pertama. Itu suatu kemuliaan. Kedua, tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Artinya manusia menerima amanah yang begitu besar. Dan itu merupakan suatu kemuliaan tersendiri bagi manusia. Ketiganya, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan ibadah itu merupakan sebaik-baik hubungan dan yang menjadikan manusia mulia di muka bumi dalam kaitannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang memberikan tuntunan kehidupan mereka, termasuk tuntunan dalam beribadah yang tadi disebutkan. Diutuslah kepada manusia itu rasul-rasul. Rasul-rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah, yang mengenalkan kepada manusia itu siapa Tuhan yang menciptakannya, apa tujuan kehidupan mereka ada di muka bumi, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun merupakan tanda daripada kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, berikutnya, manusia pun oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak akan ditempatkan di surganya. Tentu bagi siapa saja yang memenuhi syarat-syaratnya. Dan masih banyak alasan-alasan lain yang menjadikan manusia ditempatkan oleh Allah atau dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang paling mulia. Bahkan manusia itu derajat kemuliaannya bisa melampaui kemuliaan para malaikat. Manusia diberikan derajat yang paling tinggi, melampaui derajatnya malaikat, tentu karena ada alasan-alasan yang memenuhi persyaratannya. Nah, kemudian tanda kemuliaan yang ada pada diri manusia itu ada tambahan satu lagi, yaitu ternyata manusia itu memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang memungkinkan manusia untuk memilih apakah dia akan menjadi orang yang beriman atau menjadi orang yang kufur kepada Allah. Di saat manusia diberikan kebebasan itulah yang untuk orang-orang yang memilih untuk beriman kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya, dia dikatakan sebagai makhluk yang mulia. Allah telah menggariskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa itu mungkin bisa dicapai oleh manusia. Itulah alasan pertama manusia dikatakan sebagai semulia-mulianya makhluk. Nah, sekarang kita melihat diri manusia itu sendiri. Kalau kita memperhatikan diri manusia sendiri, paling tidak terdapat 4 alasan kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia. Yang pertama, manusia itu dari sisi jasadnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Silahkan bandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Manusia memiliki postur bentuk yang terindah,
Dikatakan bahwa nanti di surga ada makhluk yang sangat indah dan sangat menarik, yaitu bidadari. Tetapi manusia bisa mengalahkan keindahan bidadari tersebut. Siapa mereka? Yaitu wanita solehah. Itu lebih utama, lebih indah, lebih mulia daripada bidadari yang ada di surga itu. Nah, itu yang pertama, jasad. Dan jasad ini bisa dipergunakan untuk sujud kepada Allah. Dan sujud itu merupakan sebuah kemuliaan bagi manusia karena dia merendah di hadapan Tuhan yang telah menciptakannya. Justru orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah, betapapun memang secara kasat mata raga kasarnya indah, dia hakikatnya dihinakan oleh Allah karena tidak mau sujud. Tapi sujud itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh jasad manusia. Begitupun ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dilakukan oleh jasad. Ruku, sujud, sa'i, tawaf, kemudian berjihad, berperang, itu jasad yang maju ke depan.